billahi min syaruri anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji serta syukur mari kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kenikmatan, yaitu nikmat iman dan Islam. Tidak lupa sholawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan terbaik dalam menjaga akhlak dan kesucian diri. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan ceramah singkat mengenai penyimpangan seksual dalam perspektif Islam. Sebuah masalah yang semakin banyak kita temui di masyarakat akhir-akhir ini. Apa itu penyimpangan seksual dalam Islam? Dalam Islam, hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur dalam batas yang jelas, di mana hubungan antara laki-laki dan perempuan itu harus terikat pada hubungan pernikahan. Dan perilaku ataupun tindakan di luar itu dianggap menyimpang atau terlarang. Ada beberapa contoh penyimpangan seksual. Yang pertama yaitu zina. Zina atau berhubungan di luar pernikahan dianggap terlarang atau menyimpang dalam Islam. Salah satu contohnya yaitu berpacaran. Yang kedua ada homoseksual atau hubungan sesama jenis. Fikih menyebutnya liwat atau hubungan antara laki-laki dan laki-laki. Dan sihak atau hubungan antara perempuan dan perempuan. Tapi perlu diingat bahwa Islam melarang perilakunya atau tindakannya, bukan memusuhi orangnya. Yang ketiga yaitu hubungan dengan hewan. Para ulama menyebut bahwa hubungan seperti ini sangat terlarang dan melenceng dari fitrah manusia yang seharusnya. Lalu yang terakhir ada pornografi, di mana Islam melarang kita mengonsumsi konten-konten atau video yang berkaitan dengan pornografi. Tapi kenapa sih perilaku penyimpangan seksual ini dilarang? Yang pertama yaitu untuk menjaga akhlak dan kehormatan. Islam memuliakan manusia dan penyimpangan seksual merusak rasa malu dan menghilangkan nilai diri. Lalu yang kedua, menjaga keturunan dan keluarga. Pernikahan adalah lembaga yang menjaga garis keturunan. Perilaku menyimpang merusak tatanan keluarga dan masa depan generasi. Lalu yang ketiga atau yang terakhir yaitu menjaga kesehatan fisik dan mental. Banyak penyakit menular seksual, kecanduan pornografi, hingga masalah psikologis yang muncul akibat perilaku seksual yang tidak terkendali atau tidak seharusnya. Allah telah dengan tegas melarang segala bentuk penyimpangan seksual, sebagaimana tercantum dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32 yang memerintahkan kita untuk tidak mendekati zina dan seluruh perbuatan yang mengarah kepada kerusakan moral. Marilah kita bersama-sama mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 32 sebagaimana pedoman agar kita terhindar dari perbuatan yang dilarang dan tetap berada di jalan yang diridhoi olehnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Berikut ini adalah faktor-faktor penyebab penyimpangan seksual. Pertama, lemahnya iman dan kurangnya ibadah. Kurangnya kedekatan spiritualitas dan lemahnya pengendalian diri membuat seseorang itu sangat mudah terpengaruh oleh hawa nafsu, sehingga mengakibatkan hal-hal yang di luar dugaan. Yang kedua, lingkungan pergaulan yang bebas. Interaksi bebas tanpa batas antara laki-laki dan juga perempuan, atau bahkan lingkungan yang mendukung perilaku penyimpangan, itu dapat mendorong seseorang melakukan tindakan yang dilarang. Ketiga, media sosial dan internet tanpa kontrol. Zaman sekarang, akses terhadap konten-konten yang tidak senonoh sangatlah mudah. Bahkan budaya permisif di media digital itu dapat juga mempercepat adanya penyimpangan. Keempat, pendidikan keluarga yang kurang membahas adab pergaulan. Terkadang jika orang tua menghindari pembicaraan tentang seksualitas kepada anak, dapat membuat seorang anak itu mencari informasi sendiri dan memungkinkan mengambil sumber dari yang salah. Kelima, kurangnya pemahaman tentang hukum Islam terkait pergaulan ataupun menjaga kehormatan diri. Minimnya edukasi mengenai batasan aurat, ikhtilat, serta konsep menjaga ifah itu dapat memicu juga perilaku penyimpangan seksual. Keenam, tekanan emosional dan trauma masa kecil.
Kekerasan seksual di masa lalu, pola asuh kasar dari orang tua, ataupun pengalaman negatif seseorang itu dapat mempengaruhi perilaku seksualnya di masa depan nanti atau di masa dewasanya. Ketujuh, pengaruh budaya dan modernisasi yang tidak terfilter. Budaya liberal dan normalisasi pergaulan bebas, gaya hidup permisif, tentu saja dapat mendorong perilaku-perilaku yang menentang nilai-nilai agama. Kedelapan, kurangnya pengawasan dan peran lembaga pendidikan, baik itu sekolah ataupun kampus yang tidak memberikan pendidikan karakter kepada seseorang, yang dapat juga membesar resiko adanya penyimpangan. Dan yang terakhir, faktor ekonomi dan lingkungan sosial. Terkadang, faktor kemiskinan, keluarga tidak harmonis, serta lingkungan yang rawan kriminalitas dapat mempengaruhi perilaku seksual yang menyimpang. Setelah kita memahami apa saja bentuk penyimpangan seksual dan bahayanya, maka pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara Islam mencegah dan mengatasinya? Yang pertama, menjaga pandangan. Islam mengajarkan kita untuk menundukkan pandangan karena banyak dosa bermulai dari apa yang kita lihat. Dengan menjaga mata, hati pun lebih terjaga dari banyaknya godaan. Yang kedua, memperkuat iman dan ibadah. Ibadah seperti sholat, puasa, membaca Al-Quran, zikir, dan lainnya akan memperkuat iman kita. Karena hati yang dekat dengan Allah akan lebih mudah menahan hawa dan nafsu. Kemudian yang ketiga ada menjaga pergaulan dan pertemanan. Lingkungan akan sangat mempengaruhi bagaimana cara kita berperilaku. Pilihlah teman yang dapat mengajak kita pada kebaikan dan menjauhi pergaulan bebas yang dapat membuka peluang maksiat. Yang keempat, pendidikan keluarga sejak dini. Orang tua perlu mengajarkan batasan-batasan aurat, ada pergaulan dan bahaya zina pada anaknya sejak kecil agar anak tumbuh memiliki kontrol diri yang kuat. Yang kelima, menikah bila sudah mampu. Rasulullah SAW menganjurkan bagi pemuda yang mampu untuk menikah, sebab pernikahan dapat menjaga pandangan, menenangkan jiwa, dan menyalurkan naluri dalam jalan yang halal dan penuh keberkahan. Kemudian yang keenam, ada menjauhi pintu-pintu maksiat. Islam melarang bukan hanya perbuatannya, tapi juga langkah menuju maksiat, seperti berduaan dengan yang bukan mahram, membuka aurat, atau melihat konten-konten yang membangkitkan syahwat. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Oleh karenanya, menutup pintu maksiat berarti dapat menutup peluang terjadinya penyimpangan seksual. Hadirin sekalian, penyimpangan seksual bukan hanya melanggar syariat Islam, tetapi merusak diri, keluarga, bahkan masyarakat sekitar kita. Islam memberikan pedoman yang jelas untuk menjaga kehormatan dan mencegah kerusakan moral. Mari kita jaga diri kita sendiri, keluarga, dan generasi muda saat ini dari segala bentuk maksiat melalui ilmu dan lingkungan yang baik. Demikian ceramah singkat ini, semoga bermanfaat, dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pendidikan Biologi A Angkatan 2024 izin memperkenalkan diri. Saya Mutia Sabita Nurinaya dengan NIM 2403916. Saya Nafriska Denaraini dengan NIM 2404296. Saya Ananda Rizky Hoirunisa dengan NIM 2404436. Saya Fania Rahmawati dengan NIM 2404600. Saya Nora Chelsea Fakira dengan NIM 2433549. Terima kasih telah menyaksikan.